Dikasih tahu diskusi air bersih tapi seru. Halo, selamat datang kembali di talkshow Dikasih Tahu, diskusi air bersih tapi seru. Dan di talkshow kita kali ini tentu saja akan membahas pentingnya air bersih untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena faktanya air yang terlihat bersih, bening, jernih itu ternyata nggak selamanya menjadi air yang benar-benar bersih. Untuk itu tentu saja kita akan ngumpul di sini dikasih tahu untuk dikupas tuntas terkait dengan hal tersebut. Dan senang sekali saya Sinta Samsul Arif akan menemani kamu semua selama diskusi ini. Dan tonton terus diskusi kita hari ini karena akan ada surprise untuk yang menonton dari awal sampai akhir. Dan kita akan membahas di sini terkait dengan anak. Karena kalau melihat anak sehat, terus itu melihat anak bugar dan segar begitu ya sepanjang hari itu adalah impian setiap orang tua. Tapi tahu nggak sih bahwa sekitar 1,7 miliar orang di dunia ternyata mengkonsumsi air minum yang terkontaminasi dengan tinja. Iya, benar tinja gitu. Di Indonesia sendiri UNICEF sudah mempunyai campaign ini dalam tanda kutip atau hashtag dihantui tai. Karena hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga yang telah diuji di Indonesia ini tercemar limbah tinja dan tentunya turut menyebabkan penyakit diare yang saat ini dan kita ketahui sama-sama itu ujungnya banyak banget kematian pada balita. Dan banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas air ini berdampak buruk bagi kesehatan anak. Salah satunya adalah stunting. Karena melihat kualitas air minum di Indonesia ini, kita harus sangat hati-hati sekali untuk memberikan air minum terutama untuk buah hati kita yang kita sayangi ya. Dan bagaimana sih caranya kita untuk menjaga kualitas kesehatan anak-anak ini? Di samping saya tentunya sudah ada dokter spesialis anak, ada Dokter Ian Suteja. Halo dok. Halo, Apa kabar? ya baik. Alhamdulillah, senang ya dok ya. Iya, Nah dok sebenarnya nih kan dokter udah sering sekali ya menemui pasien yang terutama anak-anak. Penyakit apa sih yang paling sering dokter temui gara-gara anak ini konsumsi air yang tidak bersih? iya. Jadi kalau kita ngomongin itu, berarti kita ngomongin suatu penyakit yang disebut sebagai grup dari waterborne disease atau penyakit yang disebabkan karena air yang tidak bersih. Nah, penyakit-penyakit ini luar biasa banyak ya, ada puluhan gitu ya. Mulai dari yang sakitnya ringan aja, mulai dari mungkin cuma sekedar muntah-muntah dikit aja, diare-diare dikit ya, atau bisa yang sampai berat banget, misalnya kena penyakit yang namanya polio ya. Polio itu adalah virus yang menyebabkan kelumpuhan pada kaki tuh ya. Yang kemarin kita kan sempat ngelihat itu ada kasus-kasus KLB, kejadian luar biasa di Aceh, itu terjadi polio, itu kan penyebabnya kan nggak lebih dari sekedar ada anak yang buang air besar sembarangan di sungai, terus kemudian ada anak di sungai itu sedang mandi dan kemudian airnya tertelan ke dalam saluran pencernaannya dan kemudian menyebabkan kelumpuhan tersebut. Gitu. Jadi yang ringan-ringan juga banyak sekarang ya. Mulai diare itu mungkin 1 minggu mungkin ada 30 orang kali ya pasien yang datang ke saya yang memang berobat karena diare. Dan menariknya ya, diare itu masih menjadi penyebab kematian nomor 2 tertinggi di Indonesia. Untuk anak-anak. Betul, untuk anak-anak. Nomor 1-nya kan infeksi paru-paru, nomor 2-nya adalah karena diare itu. Dan salah satu faktornya karena mungkin konsumsi air yang tidak bersih begitu ya dok Betul, ya? betul banget. Jadi Ya. kalau melihat itu kan berarti ini cukup scary ya tingkat kematian gara-gara air yang kurang bersih konsumsi salah satu Betul. faktornya. Sebenarnya air bersih itu berarti sangat penting banget ya. Nah, terus untuk memenuhi tumbuh kembang anak begitu dong. Betul, selain bisa mencegah kita terkena Dehidrasi. penyakit-penyakit yang tadi gitu ya. Kalau misalnya bayangkan ya, setiap hari anak ini minumin air yang tidak bersih. Pasti setiap hari jutaan mikroba, jutaan bakteri, belum lagi kita ngomongin logam-logam berat ya, yang terkontaminasi logam berat, itu pasti masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bakteri-bakteri ini kecil-kecil sedikit-sedikit, tapi lama-lama pasti jadi bukit. Nah, bakteri-bakteri ini akan kemudian menetap di saluran usus kita. Nah, itu akan menyebabkan suatu peradangan yang kronis gitu ya. Peradangan yang kronis ini akan memicu kita punya daya tahan tubuh ya. Harus dibikin ekstra daya tahan tubuh kita untuk memerangi si kuman-kuman penyakit ini. Nah, setiap kali tubuh kita menghasilkan daya tahan tubuh, pasti daya tahan tubuh itu memerlukan yang kita sebut sebagai protein atau zat pembangun tubuh. Nah, semakin banyak kuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan,
berlebihan, kita punya protein semakin habis untuk dipakai Iya. untuk membentuk saluran daya tahan tubuh. Nah, protein-protein ini malah bukannya dipakai untuk membangun tubuh kita supaya tambah tinggi, supaya tambah gemuk, tapi malah habis dipakai untuk menyerang kuman-kuman yang Jadi tadi. perang mulu di dalamnya. Jadi dia nggak Betul. sempat membangun, mereka perang terus di dalam tubuh kita ya. Betul. Nah, Nah, itulah cikal bakal kalau ada kan banyak ya orang yang bilang penelitian-penelitian dari tahun 2013, 2015, 2017 bahkan di UI ya, di UGM, di UNER itu banyak tuh ya penelitian-penelitian yang menunjukkan hubungan antara konsumsi air bersih dengan yang kita sebut sebagai stunting sekarang nah ini. itu soalnya banyak banget jurnalnya tuh. Mm-mm. Sebenarnya kalau stunting itu kan bukan cuma pada saat anak itu besar kan dok, dari dalam kandungan. Nah sebenarnya Mm-mm. gimana sih dengan ketersediaan air ini dengan hubungannya dengan stunting? Nah, itu betul banget. Jadi kan kita bahas sedikit ya tentang stunting. Stunting kan sampai detik ini, Bu. Sampai detik ini kita itu dokter anak itu masih sering dikumpulin di Zoom meeting satu nasional. Kita selalu dibilangkan bahwa Indonesia sampai detik ini masih dalam kondisi gawat darurat stunting hingga detik ini. Nah, stunting itu apa sih? Sebenarnya stunting itu adalah suatu kondisi kronis yang sudah lama, yang bukan akut lagi gitu ya, sudah terjadi lama. Itu anak itu pendek akibat kekurangan nutrisi dalam jangka panjang. Nah, kekurangan nutrisi ini bisa artinya satu, anak itu mungkin kurang makan. Kurang makan nih, mungkin dia proteinnya kurang banyak, mungkin karbohidratnya kurang ya, dan seterusnya. Atau kondisi kedua yang kita bilang, sebenarnya anak itu makannya sudah cukup banyak, proteinnya sudah cukup banyak, tapi protein ini malah kepake untuk hal-hal Perang yang ya. lain, betul. Bukannya untuk tinggi badan, bukan untuk membangun tubuh, malah dipakai untuk membentuk sel daya tahan tubuh, Iya. untuk memerangi yang tadi. Iya. Coba bayangkan kalau tadi seperti Anda bilang, setiap hari anak itu konsumsi terus kuman-kuman, ya air yang tidak bersih, yang tidak higienis, sanitasinya kurang, pasti deh itu nggak akan bisa tumbuh dengan baik begitu. Mm-mm. Namun keterkaitannya dengan air bersih, stunting ini juga sangat membutuhkan air bersih nih untuk Mm-mm. perkembangan tumbuh kembang anak begitu dok. Betul. Jadi penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen di UI itu pernah melakukan penelitian ada hubungannya antara sanitasi air bersih dengan kejadian stunting. Jadi bahwa angka kejadian stunting itu jadi bayi-bayi atau anak-anak yang mengkonsumsi air yang kurang bersih itu beresiko sebesar 20% lebih sering menyebabkan stunting gitu. Oh lebih tinggi ya? Betul. Jadi ya ibarat anak-anak yang konsumsi itu ya memiliki 20% atau 1,2 kali lebih tinggi untuk menjadi stunting dibandingkan anak-anak yang normal yang mengkonsumsi air bersih setiap harinya. Oke, itu kan kita ngebahas soal stunting. Namun Mm-mm. kemudian kan anak-anak kita kan air bukan cuma buat diminum doang gitu. Betul. Mereka juga banyak yang kayak bikin susu ya, Nah, bikin susu betul. pakai air. Nah perlunya Betul. tuh pakai air rebusannya menurut ya kalau kita tahu direbus ya direbus gitu. Cuma seperti apa sih kualitas air yang bagus untuk direbus untuk air susu yang Mm-mm. dikonsumsi sama anak-anak kita ini dok? Betul ya. Jadi itu problem banget ya. Jadi selain diminum langsung, biasanya air-air ini juga pasti dipakai untuk masak, untuk mencuci, Iya. termasuk juga untuk membuat susu Susu. ya. Kita udah jelasin nih Bu. Bu, kalau mau bikin susu nih airnya harus direbus dulu atau langsung pakai air kemasan kayak gitu ya. Kemudian air dulu harus air panas, kemudian baru dimasukin bubuknya. Kan kita udah jelasin kayak gitu. Tetapi kalau misalnya airnya sendiri aja masih terkontaminasi gitu sama bakteri kayak gitu ya. Banyak loh bakteri-bakteri yang masih bisa terkontaminasi itu di dalam itu meskipun sudah direbus masih ada beberapa bakteri ya. Bakteri-bakteri E. coli itu baru mati di 100 derajat. Kadang-kadang ada yang namanya bakteri Balantidium itu ya, itu juga di suhu-suhu tertentu, suhu-suhu tinggi 100 derajat, itu dia hanya membentuk spora. Jadi dia nggak mati. Dia hanya istirahat dalam jangka panjang kayak gitu. Itu juga ada ya. Dan celakanya lagi masyarakat kita banyak juga yang membuat susu menggunakan air yang tidak sampai mendidih gitu ya. Kan kita udah pernah bilang, kita sudah edukasi Bu, kalau mau masak air mendidih, minimal air mendidih 5 menit baru dimatiin tuh kompornya tuh gitu. Tapi kan masih banyak yang air mendidihnya ya baru sebentar aja langsung dipakai buat bikin susu. Kadang-kadang cuma 70 derajat baru panas-panas nguap dikit udah dibikin susu. Nah, itu yang bikin susunya juga ujung-ujungnya jadi terkontaminasi Oh gitu. gitu. Jadi memang harus kalau air rebusan pastikan rebusannya agak lama ya. Iya, Tapi betul. ini kan berarti harus mengedukasi masyarakat Bet- kan. Dokter kan praktek di 2 tempat yang berbeda tuh. Itu bisa diceritain nggak sih bagaimana sih orang-orang atau pasien yang datang ke situ? Apalagi kalau melihat
jenis-jenis penyakit ya, dan konsumsi airnya pasti kualitas airnya aja udah beda banget tuh dok. Betul, iya. Jadi betul, saya memang kerja di dua daerah yang berbeda ya. Yang satu di daerah Pantai Indah Kapuk dan satu lagi juga di daerah Pandeglang. Ya, jaraknya antara dua rumah sakit ini 150 km ya. Hmm. Nah, itu karakteristik penyakitnya juga sangat amat berbeda ya. Yang pertama itu ya, kalau di rumah sakit saya di Pantai Indah Kapuk, itu jarang tuh yang datang karena diare, jarang tuh karena mungkin muntah-muntah kayak gitu, jarang Hmm. ya. Kalau mereka mungkin batuk pilek biasa gitu penyakit-penyakitnya. Cuma kalau misalnya di daerah Pandeglang itu memang paling sering itu adalah muntaber tadi ya. Oke. Diare, kemudian dia muntah-muntah sampai dehidrasi, ada yang sampai mohon maaf sampai meninggal juga ada gitu karena Hmm. muntaber ini gitu ya. Dan itu angka kejadiannya mungkin kalau di daerah Pantai Indah Kapuk itu ya paling 1 minggu nggak ketemu satu lah gitu. Iya. Mungkin 2 minggu ketemu satu yang muntaber. Tapi kalau di daerah Pandeglang tadi 1 minggu bisa 30 tadi. Banyak, banyak sekali memang ya. Yang dikit-dikit kalau saya mendapat laporan dari UGD, dok, ini pasien anak usia sekian muntaber, udah dehidrasi ringan, udah dehidrasi sedang, udah dehidrasi berat, itu setiap hari pasti ada lah kayak gitu. Itu banyak. Nah, dokter temui bahwa keluhan dari mereka itu analisa dokter banyak karena air juga kontaminasi, Betul, betul. terkontaminasi tinja itu. Betul, kemungkinan besar. Saya jujur nggak pernah Menguji secara ngecek langsung ya. secara langsung, secara laboratorium. Tapi berdasarkan apa yang saya ceritakan tadi, perilaku untuk air bersihnya itu masih sangat kurang. Kalau kita di kedokteran ada yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat, Ya, PHBS gitu ya. ya. Mungkin pernah dengar ya. Nah, itu masih kurang sekali gitu loh. Sanitasinya mereka masih pakai air dari sumur dan kemudian jarak antara septic tanknya juga belum dijaga dengan baik, apalagi perilaku tadi menggunakan rebusannya itu juga masih belum tepat, itu masih banyak yang menjadi problem. Dan bagi mereka mungkin air kemasan itu yang langsung diminum itu mungkin suatu barang mewah karena memang belum terbiasa seperti itu. Mereka lebih banyak mungkin mandi langsung dari sumur, langsung dari sungai, kemudian air juga direbus seadanya kayak gitu. Untuk masak mie, untuk makan bubur dan lain sebagainya langsung diminum, langsung dikonsumsi itu menggunakan air-air yang tadi. Jadi secara jelas gitu loh, angka kejadian penyakit-penyakit yang berhubungan sama waterborne disease tadi itu sangat berbeda secara Hmm. bermakna seperti itu. Nah, kira-kira ada tips nggak sih maksudnya supaya Mm-mm. eh, kesetaraan ini walaupun beda jarak nih ya, ini terjaga dan masyarakat juga akhirnya well educated terkait dengan penggunaan atau konsumsi air bersih. Ya, baik. Jadi kalau misalnya kita ngomongin suatu edukasi, sebetulnya sih hingga saat ini edukasi itu selalu jalan ya. Hmm. Staf-staf saya dari Puskesmas, kemudian staf-staf saya dari RSUD itu juga selalu mengedukasi. Kita juga setiap kali ada meeting tentang upaya promotif gitu ya, upaya preventif, upaya mengedukasi untuk perilaku hidup bersih dan sehat tadi. Tapi ya gimana ya? Intinya satu orang udah dijelaskan, kadang-kadang nanti lupa, kadang-kadang nanti udahlah maunya yang simpel aja lah, ngapain sih direbus air sampai lama kayak gitu, buang kompor lagi, buang gas lagi kayak gitu ya. Terus ngapain sih mesti minum, udah terbiasa kok, ya udah anak-anak diare sedikit juga toh sembuh juga. Masih banyak kesadaran-kesadaran mereka yang belum terlalu paham gitu ya. Sampai nanti kejadiannya ada yang mohon maaf misalnya sampai diare sampai meninggal kayak begitu, terus baru tahu oh iya saya menyesal gitu. Selama ini kenapa kita nggak pakai air yang bersih gitu ya? Kenapa kita nggak rebus dengan tepat kayak gitu ya? Kenapa kita bikin susunya selama ini ternyata salah caranya ya? Itu baru penyesalan-penyesalan Iya, begitu ya. iya. Secara kita udah melakukan upaya promotif dan preventif tadi, tetapi ya kalau bisa makanya mungkin nanti kalian para teman-teman di sini yang mendengarkan siaran ini juga bisa menjelaskan ke tetangga-tetangga ya, mulai dari masyarakat sekitar ya, mulai dari kerabat, mulai dari tetangga, saudara dan sebagainya, disampaikan bahwa air bersih itu tuh penting sekali untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak gitu. Oke, itu adalah tips untuk memberikan edukasi. Namun untuk Hmm. tips buat para ibu-ibu atau orang tua yang saat ini sangat memperhatikan kondisi kesehatan anak-anaknya gimana, Dok? Iya, kalau misalnya anaknya udah mengalami sakit nih, diare kayak gitu ya, diare, muntaber, terus kemudian
anak ini udah mulai nggak mau makan gitu ya. Bayangin deh, kalau misalnya anak itu kalau perutnya lagi nggak enak nih, lagi kena diare, kita kalau kena diare aja pasti mual-mual, muntah, nggak mau makan ya. Anak-anak juga gitu. Nah, kalau udah ada gejala-gejala kayak gitu, anaknya udah mulai mual, nggak mau makan, demam, terus udah nafsu makannya sangat menurun kayak gitu, buru-buru deh dibawa ke dokter ya. Kalau nggak bisa dibawa ke dokter, dibawa ke puskesmas, dibawa ke bidan ya, dibawa untuk dijelaskan, diedukasi. Kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya, udah mulai dehidrasi, matanya udah mulai cekung, terus kemudian ubun-ubunnya juga udah mulai cekung juga, terus kemudian kencingnya juga sudah sedikit, itu sudah mulai tanda-tanda dehidrasi. Itu sudah harus diberikan cairan lebih gitu ya. Kalau misalnya kita bisa mungkin pakai cairan yang namanya oralit gitu ya. Kalau misalnya nggak punya oralit di rumah, mungkin bisa pakai air, pakai garam sama gula. Kita kan dulu udah diajarin kayak Iya. gitu ya. Itu untuk mencegah terjadi dehidrasi dan mencegah kematian gitu. Nah, dan sekali lagi perlu kalau misalnya anak itu diare, katakanlah 3 bulan sekali diare, 4 bulan sekali diare, sangat sering diare ya, lebih dari 2 kali dalam 1 tahun diare, itu hati-hati ya, mungkin perlu diinvestigasi. Jangan-jangan tadi sumber airnya mungkin nggak bersih ya, mungkin cara pemasaknya mungkin kurang tepat ya, cara pengolahan airnya juga kurang bersih, cara pengolahan limbahnya pun juga kurang bagus kayak gitu. Itu mungkin perlu diinvestigasi. Mungkin perlu tanya ke ahlinya ya kayak gitu. Jadi jangan tunggu sampai parah gitu. Jangan tunggu sampai parah baru berobat. Nanti ya sebaiknya kan kita mencegah ya daripada Iya, mengobati gitu. preventif lebih bagus lah ya. Betul. Tapi dok, kan diare nih, Mm, sebenarnya klasifikasi diare itu seperti apa sih? Berapa kali mm, mm, BAB, mungkin bentuknya, itu perlu juga diedukasi juga ke masyarakat bahwa diare itu seperti mm. apa sih sebenarnya? Betul. Ya, terima kasih. Ini juga pertanyaannya juga sering nih ya. Jadi, diare itu harus memenuhi 2 kriteria, yaitu adanya peningkatan frekuensi BAB. Jadi, misalnya setiap hari anaknya BAB-nya biasanya 1 kali. Ini jadi 3 kali. Ini jadi 4 kali. Jadi, ada peningkatan frekuensi BAB. Harus disertai juga perubahan konsistensi dari fesesnya. Jadi, misalnya awalnya dia padat, terus sekarang jadi lembek atau mungkin jadi cair. Jadi udah peningkatan frekuensi dan ada perubahan konsistensi. Itulah definisi dari diare. Memang diare secara WHO definisinya adalah BAB cair lebih dari 3 kali sehari. Cuma ya kalau misalnya anaknya BAB-nya baru sekali, tapi kalau udah cair banget dan jumlahnya banyak, itu juga sudah bisa disebut sebagai diare gitu. Jadi jangan tunggu patokan 3 kali gitu loh. Pokoknya udah ada perubahan frekuensi dan perubahan konsistensi itu sudah disebut diare. Nah, diare ini juga ya kan penyebabnya banyak nih ya. Ya. Diare itu nggak selalu melulu karena infeksi, bisa aja juga karena non-infeksi. Misalnya anaknya alergi susu sapi, kan itu juga bisa diare. Misalnya dia nggak kuat sama laktosa di susu, itu juga bisa diare. Tetapi kebanyakan sih sebenarnya karena infeksi tadi. Oke. Nah, kalau infeksi juga sebenarnya juga ada 2 nih ya. Ada infeksi yang karena virus sama infeksi karena bakteri. Nah, perbedaannya kalau dia ada darahnya atau ada lendirnya mungkin itu bakteri gitu. Oke. Nah, sekarang ini kan memang anak-anak ini kan agak complicated ya, Betul. kompleks persoalannya dia karena Mm, kita tidak bisa kontrol makan minumnya, kita betul. tidak bisa kontrol juga jajannya gimana. Nih, apalagi anak-anak tuh kadang-kadang kalau kita kan bisa dikasih tahu nih, minum Mm, harus 8 gelas sehari. Kalau betul. anak-anak kadang-kadang suka lupa, banyaknya jajan manis. Nah, bagaimana caranya mengakali anak-anak ini supaya mau minum? Terutama dia juga mengerti bahwa yang dia minum adalah air bersih. Ya, ya. Jadi kita benar-benar perlu ajarin. Sebenarnya tadi ya, anak-anak itu kan paling banyak diare itu kejadiannya tuh di bawah 5 tahun, Oke. ya. Justru di atas 5 tahun tuh kejadian diare justru lebih berkurang, ya. Di bawah 5 tahun tuh kenapa? Karena ya kita nggak pernah bisa memungkiri bahwa bayi-bayi itu ngelihat apa langsung masuk Masuk mulut. mulut. Jari masuk mulut, ada pen langsung mulut, semua dimasukin mulut, ya kan? Dan itu nggak bisa kita cegah, Iya. nggak akan bisa kita cegah. Kita mau pukulin anaknya kita salah, ya. Itu memang fasenya dia untuk memasukkan semua benda ke mulutnya. Jadi mau nggak mau ya pertama cara pencegahannya ya satu imunisasi ya kan kita pemerintah udah memberikan imunisasi untuk anti diare ya itu udah bisa ya. Yang kedua kita sebagai orang tua itu kita yang harus sadar dulu ya orang tua harus lebih sadar dulu daripada anaknya ya jadi orang tua tuh harus tahu bahayanya kita mengkonsumsi dari air-air yang tidak bersih ini ya. Baru kemudian kita melakukan edukasi dulu kepada orang tuanya, orang tuanya udah ngerti betul, baru orang tuanya mempraktekkan kepada anaknya. Anaknya juga kemudian nanti harus suruh minum air bersih. Jadi nggak mungkin tuh misalnya, oh orang tuanya aja minum air kotor,
anaknya disuruh minum air bersih gitu. Nggak mungkin. Ya. Pasti anak harus ngikutin orang tuanya. Orang tuanya dulu harus belajar untuk minum air bersih ya. Mungkin minum air kemasan, mungkin minum dari air rebusan dan lain sebagainya. Baru kemudian anaknya ngikutin. Loh kalau misalnya orang tuanya ngelihat air keran langsung glek 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 glek, ya anaknya juga pasti Langsung, ngikut ya. gitu kan. Jadi kita harus membenahi kita punya perilaku dulu, baru kita ngajarkan perilaku hidup bersih kepada anaknya gitu ya. Termasuk tadi ya untuk perilaku hidup bersih dan sehat tadi ya, buang kotoran juga benar-benar harus di tempatnya ya. Ya kalau anaknya ngikutin orang tuanya kan ya sangat Artinya semua mungkin start gitu. dari orang tua, pasti harus start Betul. dari orang tua. Tadi dokter dari tadi mention tentang air dalam kemasan, air dalam Mm-mm. kemasan. Ada isu juga nih soal BPA. Oh, Itu kan kenceng banget nih saat ini, apalagi kita mau dianggap bahwa kalau bisa kita udah tanpa plastik aja. Nah, iya. kalau buat anak-anak dan kesehatan anak, isu Mm-mm. BPA ini seperti apa sih, Dok? Iya, ini isu yang lagi cukup ini ya, lagi Viral cukup lah. hot ya, viral ya. Terus kemudian kalau kita lihat di beritanya tuh banyak yang nyanggah tuh ya. Pokoknya kita semua sepakat bahwa BPA itu adalah zat yang sangat berbahaya yang ada di setiap plastik gitu ya istilahnya ya. Itu bahaya, bukan cuma plastik, mungkin alat-alat makan atau mungkin wadah-wadah plastik dan lain sebagainya itu juga bisa mengandung BPA ya. Pokoknya BPA itu adalah zat yang sangat berbahaya untuk anak. Tetapi berbahayanya itu bukan akut gitu, bukan sekarang minum BPA, besok Besok anaknya langsung sakit. sakit. Nggak bisa. Itu jangka panjang sekali ya. BPA itu adalah suatu zat yang berhubungan sama neuroendocrine disorder. Jadi dia zat yang bisa merubah tatanan dan produksi dari hormon-hormon di dalam tubuh ya. Ada yang sangat berkaitan dengan hormon estrogen ya. Jadi banyak nih studi-studi yang bilang kalau anak itu terpapar BPA selama gitu ya, dalam jangka panjang yang lama gitu ya, ini anak ini bisa terjadi kerusakan hormon-hormon di dalam tubuh, terutama estrogen. Nah, kita tahu misalnya saya nih laki-laki terlalu banyak estrogen, otomatis tumbuh kembang pasti terpengaruh, ya kan? Kan hormon laki-laki kan pasti testosteron ya. Iya. Kalau hormon estrogennya kebanyakan, nanti saya jadi nggak bisa masuk ke dalam pubertas. Tinggi badan saya mungkin nggak akan tinggi, ya. Perubahan sifat lebih gemulai dan lain sebagainya. Perubahan ciri-ciri tubuh saya kayak gitu ya. Itu banyak tuh ya. Belum lagi nanti juga BPA berhubungan sama otak juga, berhubungan sama daya tahan tubuh juga, berhubungan sama sistem reproduksi, dan luar biasa banyak. Pokoknya kita semua sepakat bahwa BPA adalah hal yang berbahaya dan harus kita concern gitu ya, harus kita waspada. Nggak boleh anak-anak terpapar sama zat BPA tersebut. Gitu. Kalau sudah terpapar gimana, Dok? Kalau sudah terpapar, Langsung untuk stop. nah, kalau yang sekarang di luar negeri itu lagi banyak nih ya, BPA itu kan termasuk salah satu zat berbahaya logam berat kayak gitu ya. Di luar negeri sekarang lumayan marak nih tentang detoksifikasi. Cuma kalau untuk teknik detoksifikasi untuk di Indonesia sepertinya belum terlalu marak gitu ya. Kalau misalnya sudah terpapar, biasanya kita hanya watchful waiting, alias kita hanya observasi, kita hanya pantau jangka panjangnya gitu ya. Untuk detoksifikasi untuk saat ini belum terlalu marak di Indonesia dan kita belum terlalu bisa mendeteksi kadar BPA di dalam tubuh gitu. Jadi kalau sudah pernah terpapar, kita perlu pemantauan tumbuh kembang anak ini lebih baik gitu, lebih waspadalah gitu ya. Nanti kalau misalnya ada tanda-tanda yang berbahaya, kayak tadi tumbuh kembangnya terhambat, gangguan pubertas dan lain sebagainya, itu harus segera konsultasi ke dokter. Cuma itu kan kalau tanda-tanda berbahaya, gangguan pubertas ya lagi-lagi itu kan akut ya. Jadi harus dilihat panjang. Ada nggak sih yang bisa jangka waktu dekat kita bilang, oh ini ada nih kena paparan BPA, apa nggak ada apa semuanya akut secara jangka panjang? Iya, sejauh ini kita belum bisa. Kita belum bisa. Kalau di Indonesia, setahu saya belum bisa untuk mendeteksi kadar BPA di dalam tubuh kita. Tapi kalau kadar BPA di alat-alat rumah tangga kita itu bisa, ya. Jadi tadi tuh segala macam jenis air kita, wadah kita itu bisa tuh kita bawa ke lab, terus kemudian kita bisa mengukur kadar BPA. Apakah BPA di dalam air kita tadi itu sudah di bawah normal atau enggak gitu ya, di atas kadar yang berbahaya atau tidak, itu bisa dideteksi. Cuma kalau di dalam darah itu saya rasa belum bisa untuk dilakukan pemeriksaan tersebut gitu. Oke, ini Dok satu lagi. Kalau air bersih untuk tumbuh kembang anak itu mengkonsumsi air bersih itu kan memang harus, tapi dampak besarnya untuk mengkonsumsi air bersih untuk tumbuh kembang anak itu seperti apa, Dok? Iya, baik. Jadi seperti tadi sudah sempat kita singgung juga ya, kalau air bersih itu pasti hubungannya sama usus yang sehat, betul ya. Usus yang sehat itu kita ada loh yang namanya brain gut
aksis ya. Jadi hubungan antara usus yang sehat dan perkembangan otak. Itu penelitiannya banyak, luar biasa banyak ya. Jadi ceritanya nih kalau misalnya kita punya ususnya gampang kena infeksi, kena paparan kuman terus, kena paparan logam berat terus, kena paparan zat-zat yang berbahaya yang ada di dalam air yang kita minum sehari-hari, itu nanti lama-lama terjadi banyak sekali perubahan. Yang pertama ya, di dalam usus kita daya tahan tubuhnya pasti rusak ya. Sepanjang saluran usus kita ada banyak sekali daya tahan tubuh yang kita sebut sebagai plaque Peiri. Nah, ini juga pasti bisa mengalami kerusakan di situ ya. Yang kedua ya, yang namanya usus yang rusak itu biasanya dia bisa menghasilkan neurotransmitter alias adalah sinyal otak yang kurang baik gitu ya. Jadi itu juga banyak sekali hubungannya sama kecerdasan. Banyak penelitian yang bilang kalau anak yang mengalami gangguan usus jangka panjang itu tingkat IQ-nya juga berubah ya. Bahkan banyak yang mengkaitkan dengan perilaku-perilaku anak yang tidak normal seperti halnya autism ya, hiperaktif dan lain sebagainya, itu juga ada kaitannya. Jadi penelitian ini luas sekali. Makanya di situ kita harus menjaga kesehatan usus kita. Banyak kan tagline, wah cintai usus kita gitu ya, misalnya ya, harus minum air yang bersih ya, bebas dari cemaran, kemudian mungkin probiotik, prebiotik itu harus terjaga, makanan harus sehat dan lain sebagainya untuk tumbuh kembang dan masa depan anak gitu. Artinya memang air ini bukan saja sebagai core dari tubuh kita, tapi memang ini adalah salah satu hal yang terpenting. Betul. Lagi-lagi bahwa 80% di tubuh kita adalah air ya. Betul. Bahkan kalau bayi bisa sampai 90% isinya air. Betul. Makin usianya makin tua nanti turun 80%, 70%. Tapi anak kecil lebih banyak komposisi air di dalam tubuhnya. Nah, satu lagi nih penasaran buat saya. Kalau bayi itu kan masih ASI ya, sampai umur 6 bulan itu masih full ASI gitu kan. Iya, betul. Nah, itu berarti harus ibunya yang konsumsi air yang banyak atau gimana? Betul banget ya. Banyak tuh ya. Ini juga mungkin sekalian edukasi ya. Jadi, salah satu sumber kunci kesuksesan memberikan ASI eksklusif, bahkan ASI full sampai 2 tahun, itu adalah air. Ya, jadi saya juga sebagai konselor laktasi itu juga selalu diajarkan bagaimana cara biar ibu-ibu itu tuh produksi ASINya bagus dan banyak. Salah satunya kuncinya air, bahwa si ibu itu harus bisa minum minimal 2,5 liter. Ya, selain jumlahnya juga harus banyak, kualitasnya juga tergantung ya. Jadi ASI itu mencerminkan apa yang kita minum dan apa yang kita makan ya. Contohnya misalnya ibunya minum susu sapi, ya kandungan susu sapi juga ditemukan di ASINya ibu ya. Ibunya minum air yang nggak bersih itu kandungannya juga bisa masuk ke dalam susu gitu ya. Jadi tergantung banget gitu ya. Artinya penting banget ya. Bersyukurlah saya dok ya, saya menyusui 3,5 tahun Bu. Waduh, luar biasa. Anak sampai udah TK. Dulu tuh itu jadi masalah tuh ya. Cuma sekarang kan WHO 2023 ternyata boleh ASI lebih dari 2 tahun ternyata boleh. Ternyata boleh ya. Padahal dulu tuh sempat juga nggak boleh. Udah stop Bu, stop. Tapi anaknya belum mau. Tapi alhamdulillah bisa lewat dari 2 tahun ya dokter. Terima kasih banget ya dokter ya atas informasinya. Jadi memang air ini sangat dibutuhkan bukan saja untuk tumbuh kembangnya anak, tapi juga ini masa depan anak ini berawal dari air bersih yang dikonsumsi oleh anak. Terima kasih dokter. Betul, iya terima kasih banyak, sama-sama. Nah buat ayah bunda yang anaknya sering diare nih, udah saatnya untuk segera cek kualitas air dan air minum di rumah. Siapa tahu nih kondisi air di rumah tuh ada baunya, terus berwarna dan berasa aneh begitu ya. Dan saatnya memberikan air bersih dan air minum yang layak untuk buah hati. Purif bisa menjadi jawabannya. Dengan harga yang terjangkau mulai dari 200.000 per bulan, ayah bunda sudah bisa mendapatkan water purifier yang hasil airnya sudah melewati 7 tahap filtrasi dengan teknologi reverse osmosis. Dan air di rumah ayah bunda tentunya akan difilter dan disterilisasi agar bebas dari bakteri, virus, dan sumber penyakit lainnya. Water Purifier Purif juga dilengkapi Child Lock untuk memastikan anak yang tidak sengaja menekan air panas. Jadi sangat aman nih untuk anak-anak. Nah untuk itu yuk beralih ke Purif untuk memastikan air yang si kecil minum selalu aman. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Seperti yang saya mention di awal tadi bahwa kita memberikan surprise untuk penonton yang sudah standby dari awal sampai sekarang karena Purif masih mencari rumah yang airnya paling kotor
untuk disulap airnya menjadi bersih dan layak untuk diminum. Nah, caranya gampang banget. Kamu cuma cukup menceritakan pengalaman terburuk kamu ketika pakai air kotor di rumah kamu, tentunya di kolom komentar. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa kamu cek di Instagram kita, ada di bawah sini nih, di @purifofficial atau ke website kita di purif.co.id. Dan untuk itu saya Sinta Samsul Arif pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton talkshow kita dari awal sampai sekarang, sampai akhirnya. Dan kita juga akan kembali lagi dengan episode berikutnya. Dikasih tahu Purif biar tahu. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan diskusi air bersih lainnya. Sampai jumpa.